Oke, saya mulai ya. Ya langsung duduk biar kita mulai. Pulau Bas gimana, Kak? Oh, kotak lama aja. Udah ya? Sudah? Sudah. Ya, biar saya izinkan dulu masuknya. Oke, good morning students. Good morning. Baik. Kembali lagi dengan survei ini ya, dengan mata pelajaran yang sama, masih tetap mata pelajaran biologi. IPA kita bahas ya. Sekarang kita bahas tentang biologi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan berdua dipimpin oleh ketua kelas. Boleh pray and greeting ya. Stand up. Let us pray. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind, help me to focus, help me to remember. Give me insight and I must understand. Thank you, God. Great Sir. Good morning, sir. Okay, good morning. You can sit down. Oke, baik ya. Hari ini agak mendung ya. Jadi sepertinya banyak dari teman-teman kalian yang belum datang nih. Oh, oke, sudah ada. Coba yang terlambat boleh kita izinkan masuk dulu. Yang terlambat yang lain ada lagi di bawah. Oke, langsung duduk saja ya. Oke, yang tidak hadir berarti yang tidak bergabung di kelas kita hari ini siapa aja? Brilian ada? Brilian absen. Lalu Revaldo sudah di bawah. Oke, siapa lagi yang belum datang berarti? Either directly? Jaden, Irfani, Revaldo dan Kristela. Oke, 5 orang lagi ya. Mungkin terlambat gara-gara mungkin macet yang kita tunggu nanti. Gak apa-apa, kita langsung masuk saja. Tapi tetap saja kita lanjutkan pelajarannya. Nanti mereka boleh menyusul ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita khususnya di topik kita tentang pewarisan sifat ya, pewarisan sifat pada manusia. Ini topik kita di pertemuan yang keempat seharusnya ya. Jadi kalian masih ingat nggak di pertemuan yang ketiga kita ada bahas tentang yang namanya kromosom, DNA dan juga itu kita temukan di mana semuanya? Di dalam sel, tepat sekali. Semua itu kita temukan di dalam sel. Oke, jadi sudah kita bahas tentang kromosom. Ada berapa kromosom manusia? 40. Yes, 46. Apa bedanya kromosom laki-laki sama kromosom perempuan nanti? Pada kromosom gonosomnya. Berarti kalau pada perempuan XX, kalau pada laki-laki XY. Itulah yang kita pelajari di pertemuan yang ketiga. Ya kan? Jadi sudah kita pelajari juga untuk persilangan hukum Mendel. Masih ingat ya hukum Mendel 1 dan ada berapa hukum Mendel? 2. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu hukum segregasi pemisahan. Hukum Mendel yang kedua itu asortasi. Itu penggabungan yang bukan sealelnya. Jadi itu yang sudah kita bahas. Kita akan melihat sedikit di sini. Oke, wait. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, Kristela. Jadi nggak bisa dibantu kan? Oke, wait. Buka mic. Ready kak? Oke. Just ask to come in. Ya, cepat. Ayo dipercepat ya. Oke. Boleh langsung dikeluarkan bukunya Kristela. Oke, kenapa terlambat? Kalau Bas? Oh, macet ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan berikutnya boleh dipercepat datang ya, dipercepat bangun supaya nanti tidak terlambat ya. Baik. Berikutnya kita review sedikit ya. Kita sudah bahas kemarin tentang ada sel sudah lewat ya, sudah lewat.
lalu kita bahas tentang kromosom. Ini kromosom yang tadi kalian sebutkan ada 46. Di situ ada 22 pasang nanti kromosom tubuh, lalu ada 2 pasang di situ kromosom seks atau kelamin. Jadi kromosom ini kita peroleh nanti di dalam inti sel atau nukleus. Lalu di dalam kromosom di sini nanti kita lihat yang namanya DNA. Jadi untuk pewarisan sifat itu nanti kita lihat dari DNA itu diwariskan. Seperti kita, sifat-sifat kita itu kita peroleh dari orang tua kita, ya kan? Oke, itu yang sudah kita pelajari. Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, di sini ada yang terkait dengan topik kita hari ini. Kalau kalian lihat dari gambar 1 nih, gambar 1, ada orang di sini, suami istri lah kita sebutkan ya. Kulit mereka, warna kulit mereka di situ berbeda. Dan kita lihat di sini anaknya. Anaknya juga nanti akan memiliki ciri yang sama dengan salah satu orang tuanya. Kita lihat di sini ada putrinya satu yang mirip ke bapaknya, putrinya yang satu lagi mirip ke ibunya. Ini salah satu sifat yang diwariskan. Oke, sifat yang diwariskan yang ada di dalam gen. Kemarin ada kita bahas ya, variasi ataupun sifat itu nanti bisa diwariskan dan ada dipengaruhi oleh lingkungan ya. Baik, lalu yang kedua, gambar yang kedua. Apa yang bisa kalian deskripsikan dari sana? Albino. Albino ini juga tergolong nanti kelainan yang terpaut pada kromosom, ya, kromosom tubuh. Nah, ini nanti ada permasalahannya yang harus kita selesaikan. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Oke, jadi perhatikan gambar di samping. Apa yang dapat kamu pahami dari gambar tersebut? Berarti apa yang bisa kamu pahami di sini? Bahwa sifat itu diturunkan, berasal dari orang tua, sehingga nanti bisa dimiliki oleh keturunannya. Oke, baik. Ada lagi yang terlambat ya? Ayo, cepat. Oke, dari tidak. Baik. Berikutnya kita akan beralih ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan atau sifat yang terpaut pada autosom. Autosom itu apa? Sel tubuh ya, sel tubuh ya. Kalau dia gonosom di sini ya sel kelamin. Oke. Peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan yang terpaut pada gonosom. Ya. Directly sit down, Prepalo, where is your group? Here? Ya, directly here. Oke, yang ketiga ya, kita lanjutkan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memprediksi perbandingan fenotip dan genotip keturunan hasil persilangan dalam kasus kelainan yang sifat ini terpaut pada autosom dan gonosom. Kita mau membandingkan bagaimana nanti keturunannya. Oke, itu tujuannya. Lalu berikutnya manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat mengetahui persilangan dari penyakit yang terpaut pada autosom, gonosom, dan juga bagaimana nanti perbandingannya. Oke, perbandingan fenotip dan juga perbandingan genotip dari kelainan-kelainan ini. Oke, baik. Jadi di sini juga ada penilaian. Oke, jadi penilaiannya nanti ada 3 nih penilaiannya. Yang pertama kognitif, itu nanti tes yang tertulis di sini sudah minta kalian bawa HP ya. Ada yang nggak bawa HP? Oke, satu orang ya. Nanti boleh dengan Max nanti boleh sama-sama ya. Oke. Jadi di sini penilaian kognitifnya ada pre-test dan post-test. Ini kita akan lakukan nanti di awal dan di akhir pembelajaran. Lalu penilaian sikap, observasi, bernalar kritis dan bergotong royong. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi, kita akan ambil nilainya juga. Lalu penilaian keterampilan. Di sini observasi. Bagaimana kalian nanti menyajikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi nanti perwakilan dari kelompoknya misalnya 2 orang nih, Max, Riz, dan Aurel. Mereka akan presentasi di depan, membacakan hasil diskusi mereka. Oke? Bisa ya? Baik. Ini ada gambaran pembelajaran kita, peta konsep dari materi kita. Ini sudah ada kita bahas, materi genetik, RNA, DNA sudah. Lalu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 sudah kita bahas. Jadi ini ke penerapan pewarisan sifat nih. Khususnya hari ini kita akan bahas kelainan sifat yang diturunkan. Ya, kelainan sifat yang diturunkan itu yang akan kita bahas.
Next, ini gambaran pembelajaran kita hari ini. Pertama, mengerjakan pretest. Yang kedua, mengamati gambar terkait pewarisan sifat. Lalu berdiskusi dalam kelompok, menyelesaikan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi. Lalu kita tarik kesimpulan, lalu kita post test. Oke, next. Kita langsunglah dulu ke pretest. Boleh disiapkan semua HP-nya? Boleh disiapkan semua HP-nya? Oke, boleh disiapkan HP-nya? Oke. Oke. Please ask them to back the time. Baik, langsung join ya. Di sini sudah terbuat linknya. Ya. Ya. Oke, masukkan langsung kodenya. Baik, kita langsung memulai. Oke, ada yang masalah? Bisa semua login ya. Boleh berdua ya. 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 Only you, ya. Oke. Just enter the code. Langsung masukkan saja kodenya 790704. Sudah. Klik yang paling atas, sudah. Masukkan kodenya 79. Oke, sudah ada yang masuk ya. Apa? 790704. Ya, ada yang bermasalah nggak bisa masuk? Tiffany, kenapa Tiffany? Oke, sudah ada 6 orang yang bergabung. Ayo dipercepat. Oke, baik, saya kirim linknya ke ini ya, ke si Justin ya. Justin, boleh kamu teruskan ke grup private kalian? Sama aja. Kan itu. Sudah. Nah, just open Google Chrome. Langsung buka Google Chrome saja, tidak perlu Ayo, ada yang gak ada kuota, buat dulu semuanya cepat. Sudah? Oke, kita mulai ya. Kita mulai nanti yang siapa yang belum bisa join? Coba resen. 1, 2. Apa masalahnya? Cepat. Dipercepat. Bisa? Sudah ya? Semua bisa? Oke. Baik, kita mulai saja langsung. Waktunya kita buat 3 menit aja cukup ya. Ini berkelompok atau Oke, pribadi, nggak usah berkelompok. Ini pribadi. Ini berkelompok. You join. Belajar bersama. Oke, serius, jangan main-main. Simpan dulu ya. Okay, bro, it's okay. That's why we want to learn this, okay?
jangan takut ya kalau nanti di sini misalnya nilainya kurang ini, jangan takut langsung nilainya langsung rendah kamu pikirkan, tidak ya. Itulah gunanya kita pelajari lagi. Baik, yang pertama Aurel. Dia mau Oke, matrix pertama. Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya. Wah, makasih ya. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, KN ya. Baik. Oke, jadi peringkat pertama di sini ada. Kita lihat yang pertama di sini ada si mana dia? Oke, ada Marble ya, Marble, Natasha dan Javier. Itu 3 yang paling tinggi ya. Oke, baik. Jadi tidak masalah, jangan takut ya, Sir. Itu kok nilai rendah, Sir. Jangan takut, nanti itu nggak langsung Sir masukkan ke nilai. Itulah kita mau lihat itu kemampuan awalnya. Jadi kita mau lihat nanti setelah kita pelajari hari ini apakah ada peningkatan. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar di post test nanti bisa lebih tinggi lagi. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan. Ini pembentukan kelompoknya sudah semua ya, sesuai kelompok ya. Ada yang salah kamar di sini, salah kelompok. Sudah semua sesuai ya, sesuai dengan namanya di sini. Berikutnya hari kita akan langsung saja. Coba, Devin, coba bantu Sir bagikan ini. Ya, coba bagikan. Oke, nanti ini untuk kelompokmu sama ini satu lagi. Kasih kelompok belakang ya. Oke, belakang. Oke. Lalu ini untuk coba kasih kelompok belakang. Lalu ini untuk kelompok kanan. Semuanya kasih ke kelompok belakang. Oke, baik. Jadi coba diperhatikan LKPD-nya semua. Sekarang kita akan mulai. Oke, kita akan mulai berdiskusi dalam kelompok ya. Berdiskusi dalam kelompok. Semuanya coba diperhatikan LKPD-nya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Di sana bisa kamu lihat ada beberapa kasus yang sudah terlampirkan. Ada 4 kasus di situ terkait dengan pewarisan sifat. Khususnya nanti ada beberapa di situ tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Ada albino, ada tentang golongan darah, ya. Di situ kalian perhatikan, baca dulu semuanya. Oke, kerjakan di satu saja. Di situ ada 2 terbagikan kan LKPD-nya. Kerjakan di bagian sini. Satu handout itu nanti untuk bahan bacaan kita. Semuanya kerjakan di bagian yang di sini saja yang akan dikumpulkan nanti. Oke, pertama buat nama kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, lalu buat nama kelompok di sana. Oke? Sudah? Oke, jadi kita boleh mulai berdiskusi. Jadi pada LKPD ada masalah yang terbuat di sana. Coba semua perhatikan, Charlie, Olivia, coba semuanya perhatikan. Terdapat 4 permasalahan yang telah disajikan pada LKPD. Diskusikan permasalahan tersebut dalam kelompokmu. Jadi di situ ada yang pertama, yang pertama itu tentang golongan darah. Ya, jadi ada di satu keluarga katanya golongan darah ayah dan ibunya misalnya disebutkan ada B, tetapi anaknya bertanya-tanya, kok aku golongan darah ayah? Berarti aku bukan anak kandungnya lah, misalnya gitulah ceritanya kan? Berarti dia curiga. Kita buktikan dulu apakah kecurigaan dia itu benar atau tidak. Jadi karena kita belajar pewarisan sifat, kita mau lihat dulu bagaimana pewarisannya kalau golongan darah. Itu yang pertama, itu yang harus kalian selesaikan di permasalahan yang pertama. Kalian buktikan dulu dia benar anaknya atau tidak. Kalau benar, bagaimana nanti
genotip dari orang tuanya. Oke, di permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, di situ ada penyakit yang kita kenal dengan albino. Oke, jadi anaknya itu yang bagaimana nanti genotipnya, itu juga yang ditanyakan ya. Kenapa dia jadi berbeda sendiri di situ? Lalu yang berikutnya, ini tentang berhubungan dengan hukum Mendel 2 kemarin. Jadi kalau kita menginginkan, itu juga masalah kepada petani. Mereka menginginkan sesuatu yang kualitasnya bagus, tetapi yang mereka punya tidak terlalu bagus kualitasnya. Bagaimana caranya untuk meningkatkannya? Oke. Lalu yang terakhir di sini tentang Kesehatan. tentang apa itu? Ayo. Gender. Gender. Oke, itu ada nanti terpaut pada kromosom kelamin ya, terpaut pada kromosom kelamin. Di situ kita sebutkan yang buta warna dan hemofilia kemarin yang kita bahas itu terpaut pada kromosom kelamin. Oke, sekarang mulai bekerja dalam kelompok, dikerjakan langsung permasalahannya. Dikerjakan di yang ini ya, yang berwarna di situ lagi. Oke? Boleh, ini kan supaya nanti boleh berdiskusi mereka dalam kelompok. Yang ajukan Oke, boleh dibuka sumbernya dari buku kita juga, boleh dibuka buku kita, buku Erlangga. Boleh buka handoutnya supaya nanti bisa mencari tahu genotipnya bagaimana. Oke ya. Sambil dikerjakan, terambil di sini nanti penilaian gotong royong dan berdasar kritis ya yang tadi sudah saya paparkan. Jadi harus aktif dalam diskusi. Aktif dalam diskusi, kasih pendapatnya ini bagaimana caranya supaya nanti di sini bisa terkasih nilainya. Oke? Boleh kalian boleh kalian lihat dari bukunya ya. Oke, nggak usah dibuat di Excel saja, kerjakan di LKPD-nya langsung ya. Oke, ini nanti untuk yang pertama informasi apa yang Anda dapatkan dari ilustrasi tersebut. Apa informasinya? Itu penyakit apa sih? Kenapa sih orang tuanya, bagaimana kira-kira itu pendapat kalian Mas? Oke, lalu sebutkan genotipnya nanti bagaimana, nanti persilahannya kamu buat di sini. Oke, jadi yang Pak Rudi bagaimana genotipnya bagaimana, lalu dan itu bagaimana genotipnya. Boleh. Jadi boleh kalian di sini berdua atau bertiga boleh, nanti kalian buat di sini lalu sama-sama didiskusikan. Oke? Oke, lanjutkan. Ya. Oh, ini coba. Ini hanya masih soalnya saja ya, ini soalnya saja. Ini nanti untuk albino ini A kecil ya. Kalau normal A besar besar kecil. Jadi kalian nanti buatnya di sini dulu nih. Pertama, informasi apa yang Anda dapatkan dari ilustrasi tersebut? Kedua orang semuanya bergolongan darah. Nah, sudah langsung rupanya. Informasinya jangan langsung ke situ dulu nih. Dari di sini dulu. Berarti kita hitung dulu ya. Oke, itu nanti berarti di bagian berikutnya. Di sini. Di sini kamu buat persilangannya. Oke, kalau kamu buat tadi informasi yang kamu dapat di situ, kemungkinannya orang tuanya bagaimana boleh. Buat yang pertama, informasi yang kamu dapat dari sini. Informasi berarti yang 1 sampai 4. Iya, 1 sampai 4, buat di sini 1 sampai 4. Oke, mulai bekerja. Di sini ada 2 LKPD-nya, jadi boleh dibagi-bagi. Nanti mereka bertiga atau berdua. Jawabnya boleh di satu aja nanti kamu buat. Oke? Baik. Ayo, ini sambil ambil ini ya. Informasi. Kita cari informasi karena nomor 2. Bagi informasi karena nomor berapa angka kira Ini informasi apa yang Anda dapatkan dari ilustrasi tersebut, berarti ini 4 sih, kita ada 4.
anaknya ini. Serius ya, jangan jadi yang lain-lain nih. Anak pungut nggak boleh gitu ya. Kita mau membuktikan ya, nggak boleh seperti itu. Ayo buktikan dari genotipnya, bagaimana nanti persilangannya ya. Ya, terus berapa boleh aja. Bukan buat itu. IA itu. Jadi kalau nomor 1 gimana? Mengapa golongan darahnya dia bisa berbeda? Oh, berarti bukan anak pungut ya. Oke, boleh lanjutkan ke nomor 2, bagus ya. Oh ya, rasio fenotipnya berarti ambil aja AB banding A banding B O berarti 1 banding 3. Bagus ya. Kelompok 4 sudah terselesaikan satu permasalahannya. Cuma anaknya di golongan darah AA. Yang mana? Ini kan di sini dia ada albino ya, ini albinonya. Coba lihat di yang satu lagi itu sudah ada keterangannya semua. Ada yang iya. Jadi berarti kalau ini nanti kalau kamu buat berarti atusan berarti ini bagaimana? Ini nanti kalau albino dia normal. Dia normal kalau kamu latih ini normal ini kan ya. Lalu kalau kamu kecil berarti ya ini albino. Berarti nanti apa informasi yang bisa kami dapat dari sini? Ini langsung dari situ enggak belum lah. Ya. Yang genotip yang ditanya di situ persentase atau yang mana rasionya atau perbandingan saja. Kalau perbandingan buat yang kalau yang ini genotip berarti IAIB lah kamu buat. Kalau fenotipnya nanti yang AB, kalau B, itu yang kamu buat.
Jangan terbalik ya. Perbandingannya sama Soalnya apa? banding ini banding ini Oke, jangan pasif ya. Semuanya kalau ada pendapatnya, kalau ada yang mau diberikan pendapat ke temannya, langsung saja didiskusikan. Jangan diam-diam ya. Jadi semuanya ada penilaiannya ya. Penilaian kelompok di sini ada, penilaian pribadi pun ini ada ya. ya Ada masalah? Bukan, Cok. Yang ABO itu di kanal S1. Jadi kalau yang itu kasus yang pertama itu yang bagaimana ya? Kenapa dia berbeda? Boleh ya dibuat nanti reasonnya untuk menjawab pertanyaan ya. Kurang Nanti dibuatnya ini masih yang awalnya ya. Boleh. Tapi nanti yang dikumpul satu saja ya. Nanti kalian sudah misalnya kalian buat ini nih, kalian buat yang di sini kalian bagi nomor 1 atau nomor 2, mereka bagi yang lain. Nanti kamu satukan yang dikumpul satu aja. Tidak perlu dikumpul dua-dua ya. Kalau misalnya kalian kasus yang ke pertama nih, mereka yang kedua, nanti mereka yang pindahkan ke situ. Ya, pas kamu ada cuma nggak cuma dikasih topik ini. Staring at yourself. Oke, sudah ke berapa kalian sekarang? Nantinya selesai ya. Dia bilang bahwa itu berita Rambe sama Kolomsel itu kayak Konsepnya gimana? Baik, kebanyakan sudah sampai ke kasus yang kedua ya. Boleh dipercepat ya waktu kita untuk diskusinya, kasih 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Sudah yang keberapa kali ya? Keberapa? Nomor 1 belum? Udah. Oke, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Belum. Ya nomor 2 belum. Nomor 2 belum ya. Oke, lanjut lagi. Jadi nomor 1 ini berarti kita mau buat si Bang Ilham sama Bu Rani. Kalian tentukan dulu nih. Di sini genotipnya yang mana? Nah, sang anak bertanya kepada orang tuanya, kenapa dia terlihat berbeda dari kedua orang tua? Berarti kedua orang tuanya normal atau albino? Normal. Oke, boleh kalian buat di situ. Kemungkinan persilangannya bagaimana? Ingat ya, albino terpaut pada kromosom tubuh ya, bukan kromosom kelamin.
Kromosom kelamin seperti yang buta warna hemofiliya. Ya, lihat ini yang genotipnya. Lihat perbandingan genotipnya di situ yang mana yang kemungkinan orang tuanya. Ayo, nggak mungkin nggak ada. Oke, coba buat pola persilangannya bagaimana berarti? Berarti parentalnya apa? Ya parentalnya berarti yang normal tadi, yang normal di sini di antara itu. Yang mana dia supaya nanti mungkin dia muncul anaknya itu boleh. Satu lagi tentukan. Yes, langsung ke gamet ya. Ini. Ya, gitu. Oke, sekarang kamu lihat genotipnya sama fenotipnya. Oke, boleh bantu yang lain. Di situ boleh kalian kerjakan juga berdua, berpasangan boleh. Oke, kalian bertiga ya. Kalian berdua sama dia. Nanti bandingkan yang mana yang lebih tepat ya. Nanti saya lihat lagi ya. Fenotip Ini enggak. ayahnya yang buta warna, bukan dia. Oke, coba perhatikan nomor 4 ya. Nomor 4. Seorang wanita normal yang ayahnya kita sebutkan, ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Oh, berarti wanita. Maksudnya ayah dari wanita itu kan buta warna, Yes, tapi iya. anaknya yang normal itu menikah dengan laki-laki. Oke, berarti bagaimana kemungkinannya? Oke, lanjut. Jangan dikasih tahu ke kelompok lain, kerjakan sendiri per kelompok. Oke, itu genotipnya. Sekarang fenotipnya bagaimana? Anormal gitu kan. Itu nggak bisa. Oh iya, normal. Oh, tidak perlu pakai A. Udah, kalian dapat? Oke, kelompok 4 sudah sampai nomor 3. Kelompok 4 sudah sampai nomor 3. Kalian sudah? Oke, kelompok 1 sudah sampai nomor 3. Ayo dipercepat. Nomor 3 juga. Oke. Kalian nomor berapa? Masih nomor 2 ya? Hah? Iya. Carrier berarti yang mana? Ini A besar A kecil. Iya. Yang itu? Father is alive. Ya. Enggak, saya dari Father Yang dominan ya. ini A gitu. Yang besar. Kecil tubuhnya berarti bagian resesinya. Tapi banyak persepsi. Yang besar lebih besar. Oke, sekarang kalian tentukan dulu genotipnya. Kalau di situ yang ini yang nomor berapa? Nomor 3. Kalau yang berbadan besar kalian buat B. Kalau yang tadi dia menghasilkan sapi yang menghasilkan susu yang banyak itu kalian buat genotipnya S misalnya. Oke, berarti B besar, S besar gitu boleh. Itu yang dominan ya. Berarti kalau yang dia miliki itu yang kecil-kecil berarti kok yang resesifnya. Berarti kita buat itu yang dia inginkan, yang dia miliki berarti yang resesifnya. Resesifnya apa? Kecil. Oke. Nah, berarti itu yang kamu silangkan supaya nanti dihasilkan. Disilangkan kalian dominan. Oke, lanjut. Ya. Oke. Jadi itu nanti persilangannya ya yang harus dia silangkan dengan yang bagaimana. Stop. Itu Kok bodoh kasih? Bentar. Kita kumpulin ini kan. yang mana? Boleh.
Ini lagi. Ya. Sudah nomor apa? Kan ngerepotin tuh. Diskut. Ini nanti kalau begini nilai gotong royongnya berkurang ya. Kerjasamanya berarti kurang bagus. Nah, ini kerjasamanya nanti terkurangi ya. Ayo, serius. Sudah nomor. Pada kasus pertama Oh, langsung informasinya ya, oke? Boleh. kedua orang tua bergolongan darah heterogen. Nah, nanti orang lain tahu jawaban kalian nggak boleh. Masing-masing dulu ya. Nanti ada waktunya presentasi baru kalian boleh memaparkan jawaban kalian. Kalau bisa lihat. Oke, berarti karena sudah 5 menit lagi serkasi ya baru kita presentasi. 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya baru kita presentasi ya. Ayo, 5 menit lagi serkasi. Oke, sudah nomor 4 ya. 4. Sudah nomor 4 juga, Mas. Sila Menteri. Golongan darah heterogen kok. Udah kok ulang. Kalian ini dulu. Sekiu. Ini lagi Sir, masuk dari ini apa? Oke, genotik persilangan. Di situ nanti kamu pindahkan lagi genotipnya. Oh, jadi kalian sudah letak di sini sebenarnya. Kalian sudah letak buat di sini kan? Oh. Kan tetap tuh ini Bu. Nah, Ya udah kita buat dulu. diskusi lah kamu ini. Enggak ya? Kedua orang tua bergolongan darah heterogen. Ini nanti genotipnya ya. Buat genotipnya yang pertama nih pada pertama tuliskan genotip hasil persilangan terbentuk dari kembang. Hasilnya apa? Berarti kalau yang ini persilangan pertama berarti anak yang tadi genotipnya yang mana? Berarti genotipnya IO. Itu yang pada pertama. Berarti yang kedua anaknya itu yang mana genotipnya? Yang albino. Berarti begitu dia. Oke, lalu yang ketiga berarti yang diinginkan nanti yang mana? Ini belum selesai kita ini. Buat gametnya, lalu buat genotipnya. Gametnya ini berarti biasa. Iya, situ gametnya. Lalu buat yang satunya berarti cuma satu kan? Oke, lanjut ya. Buat adanya kemungkinan dari Oke, lanjutkan. kemungkinan anaknya bergolongan darah Jadi kalian tulis di sana. Nanti itu yang dibacakan. Oke, yang di situ sudah. B besar, B kecil, S besar, S kecil. Oke, tentukan ya yang presentasi nanti siapa dari kalian 2 orang. Kalian yang siapa yang 2 orang. Yang presentasi nanti yang 2 orang siapa nih? Bibi sama Justin. Gak apa-apa, nanti baca saja ya. Dan dia lagi asik. Oke, yang presentasi nanti dari kalian siapa? Bibi sama Jaden ya. Bagi-bagian jangan dua lagi Jaden gitu aja kan. Nah, kalian tentukan siapa nih? Satu Charlie, satu lagi siapa? Marlon. bilang mau. Bagi-bagi nanti ya. Max, siapa yang presentasi dari kelompok kalian? Max sama Yuri? Oke, sama-sama ya. Oke, baik. Dan panik agak panik sekali makan apa bilang Berarti masuk relatifnya hasilnya gimana? Kenapa? Relatifnya. Langsung aja kamu buat di sini penentunya. Berarti yang pertama itu apa tadi? tapi gimana Langsung penentunya berarti golongan darah untuk semua. Lalu yang
Kalau yang ketiga bagaimana hasilnya? Apa ini hasilnya nanti? Iya, itu kan genotipnya, fenotipnya bagaimana? Yes. Mantap ya. Bagus ya. Apa? Sudah? Oke, satu kelompok sudah selesai. Yang paling cepat kelompok keempat ya. Ayo, mereka sudah nomor 3 jalan keempat. Kalian sudah nomor berapa? Jalan keempat. Ini nomor berapa? Iya. Berapa? Buat tabel di bawah. Di situ nggak muat. Itu yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 itu kasusnya kamu lihat dulu. Berarti nanti yang kamu silangkan supaya menghasilkan yang diinginkan, berarti ini kamu buat yang dominan. A besar, A besar, M besar, M besar. Ya. Kalau nanti ada yang kecil, berarti dia masih kemungkinan resesif masih mungkin kan? Dia nanti berarti orang tuanya bagaimana? Mana orang tuanya berarti? Adanya ini aku coba. Jadi nanti nah ini ya kita terus. Keduanya berarti jadi ya. Ini Enggak lah, langsung genotipnya apa? Besar, M kecil, M kecil. Kan dua aja. Kenapa kamu bisa itu? Berarti itu hukum Mendel 2 ya? Itu hukum Mendel 1 yang kamu buat. Digabungkan ya, dua sifat tadi yang alelnya berbeda digabungkan. Kamu buat, tapi dari sini apa informasi yang Oke, bisa kita presentasi. Lama, ayo, kasih 3 menit lagi tambahan waktu ya, 3 menit lagi. dari kasus di atas bisa kasus di atas berarti semua. Ini loh. Ya. Ini yang mana nih? Laki-laki ini kasusnya masalahnya aku bingung sapi-sapi besar. dia wanita apa? Normal atau bagaimana? Oke, berarti ini ya. Oke, lanjutkan ke sini. Bis bukan kita ya. Kesimpulannya itu orang itu bergolongan darah Sir, orang tua bingung kan? Dia ikut juga. Oke, dia berarti di depan juga Ini ekstra. aktor ini nih loh. Kepala loh. Nah, terus satu lagi. Yang mana di situ nanti? Enggak loh, sini aku kabur loh. Tapi saya bilang enggak. Yang ini serial kasus kan? Apa yang bukan drama aja? Tapi bukan Harusnya semua. tempat. Ketiga apa? Ketiga sapi informasi. Itu tuh belum selesai. Yang ini bukan. Iya, yang itu loh. Hah? Yang mana yang buat? Mau apa? Tabelnya buat di Ya, 2 menit lagi ya. Enggak. Ini buat
Buatkan ini aja. Berarti Nah, ini genotipnya. Oke, ini sudah benar. Kenapa kalian takut menjawab? enggak, maksudnya yang ketiga itu berarti pakai model yang kedua berarti kakak saya. Iya, model yang kedua benar. Ini jawaban Nah, kamu itu sudah benar. tubuh Tinggal besar. masukkan ke sini. Ya, H itu yang tubuh besar, M yang menghasilkan susu yang banyak. Berarti ini sudah genotip nih. Kamu buat di sini H besar, H kecil, M besar, M kecil. Nah, buat di sini fenotipnya. Berarti tubuh besar menghasilkan susu yang banyak. Nah, sudah benar jawabanmu. Tapi kamu takut membuatnya ya. Ini berat kali. Udah. Nanti observ gotong royong nanti berkurang berarti ya. Teman-teman dajal ya. Udah terkuat informasinya. Oh iya. Nomor 4. Kau belum buat gambarnya, belum tahu fenotipnya. Berapa? Ini udah pernah buat di soalnya. Tahu mana? Oke. Tapi bukan tabel loh. Nomor 4 berarti Bukan tabel loh. di sini nanti ya. Karena saya bilang bukan tabel. Orang tuanya. Oke. Berarti di sini wanitanya kan, buat nanti parentalnya wanita normal. Tapi ayahnya buta warna. Kalau buta warna itu kromosom X. Kalau ayahnya bisa warna, jadi warisan seharusnya ya. Habisan satu doang, habisan Iya nanti kecil. akan normal ya iya. Kecil sini. Berarti Ya ini sapi besar sih. dari Ini sama ada sama sama. sekalian dengan ya. Semuanya tuh kecil. Iya. Berarti Ayo, berarti misalnya habisan kecil. Habisan mana? Oke. Lihat di situ normal karrier bagian mana genotipnya. Normal karrier berarti apa? X B besar, X B kecil. Buat di sini pada nomor berarti. Genotip di sini. Ganti dulu, dulu. Yang besar. X B kecil disilangkan di sini. Bentar. Normal kan yang normal yang mana kalau laki-laki normal yang mana? Nah, iya, berarti kan yang ini kamu buat, boleh kamu buat ini duluan. Kecil di sini, baru buat di sini. Kalau besar. Oh, Katanya katanya disilahkan sama tapi ini nggak disilahkan sama Oke, sudah boleh presentasi. Hah? Rasio genotip membandingkan genotip sebutkan genotip dari kasus-kasusnya. Oke, misalnya kalau genotipnya kalau golongan darah O berarti genotipnya apa? IO. Nah, gitu saja. Kalian sudah selesai tapi masih ini ya. Oke, ini nanti kamu buat hasilnya saja ya. Hasilnya aja. Oh, ini Saja kamu buatkan. Gua tahu. Oke, boleh ya. Nanti kalian bacakan. Kamu jelaskan bagaimana hasil persilangannya ya. Kamu jelaskan bagaimana hasil persilangannya supaya teman-temannya bisa membandingkan nih kelompok 1, 2, 3, 4 bagaimana. Ya. genotip apa? Jadi ini enggak aktif ya. Nah, ikuti di sini. Iya, memang dia aku udah tulis itu. sama ya. Tentukan persilangan yang Oke baik, kelompok berapa duluan presentasi? Katanya ada habis berarti.
kelompok berapa dulu yang presentasi? Jangan nunggu-nunggu ya. Kandangnya kata 9 dong. Oke. Kok susu dulu? Kandangnya kata 9. Sama Nah, ini nego-nego waktu ya, baik. Sampai angka 9 ya kita mulai ya. Ini satu nomor lagi nih belum selesai ya. Siapa lagi? Oke, tinggal menuliskan informasinya. Baik, sampai 9 itu kita mulai ya. Nanti kelompok yang presentasi pertama kelompok dari si Max ya. Oke, kelompok si Max, lalu nanti kelompok si Max akan memilih. Kelompok yang keempat akan memilih. Jadi random aja nanti kalian pilih Max, boleh kelompok 1, 2 sama 3 ya. Jadi kita random aja nanti. Baik. Oke, ingat ya, penilaian presentasi ini penilaian keterampilan nanti. Kelengkapan materinya bagaimana kalian mempresentasikannya, dan pembagiannya harus bagus ya. Oke, perwakilan saja nanti kita buatkan perwakilan 2 orang ya. Tiap orang. Oke, boleh? Oke. Jadi coba perhatikan semuanya dari kelompok 4 ada si apa? Boleh pakai marker? Boleh. Perlu penjelasan. Kalian tapi agak besar buat desainnya ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Ini hasil dari penelusuran dari kelompok 4. Bagaimana kasus tersebut? Apakah itu kata mereka tadi ada anak pungut, katanya itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh ya? Nah, soalnya lagi langsung kesimpulannya saja. Untuk kasus 1 kesimpulannya begini, genotiknya begini, orang tuanya begini, gitu aja ya. Oke, coba diperhatikan semuanya. Ayahnya Bacakan saja, Max. Tidak usah ditulis, Bang Max. pakai yang itu. Bacakan saja. Langsung bacakan aja bagaimana. Ya. Nggak usah ditulis ya. Oke, kamu di sini. Nah, ini sama sedikit. Terus. Oke. ayahnya memiliki golongan darah A, sedangkan ibunya memiliki golongan darah O. Tetapi kenapa anaknya bisa bergolongan darah O? Dari persilangan ayahnya, di mana anaknya bisa dapat golongan darah O karena ayah dan ibunya memiliki golongan darah A dan B heterozigot. Oke, itu dari kasus yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Kata dari kelompok C-Max itu akibat dari golongan darah orang tuanya itu ada yang heterozigot namanya. Ada kemungkinan ada bergolongan darah O. Oke, ada kemungkinannya nanti bergolongan darah A dan B, ada AB sama O ya. Berarti seperti itu dari C-Max. Sekarang lanjut ke kasus yang kedua. Dari kasus kedua ada sepasang ada orang tua yang normal memiliki anak albino. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tuanya memiliki kulit normal carrier yaitu A+ sama A kecil, dan ada kemungkinan anaknya memiliki albino yaitu A kecil sama A kecil. Oke, lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiga, Agak turunkan dulu kertasnya biar nampak wajahnya. Oke, lanjut. kasus ketiga Ini ada berapa? Pada kasus pertama persidangan dari kasus ketiga yaitu persidangan sapi berdosa dari pokoknya kasus susuannya pertama ini kedua dengan sapi kecil dan susu yang sedikit. Dari persidangan itu kemungkinan yang dapat dilakukan oleh sapi yang kan orang besar. Oke, baik. Coba diperhatikan semua kelompok. Semua kelompok dikasih perhatiannya dulu supaya bisa kamu bandingkan dengan jawaban kamu ya. Supaya bisa kamu bandingkan. Apakah nanti ada perbedaan dengan kelompok kamu, bisa kamu bertanya nanti. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Yang terakhir berarti ya. Wanita yang normal memiliki ayah yang
wanita warna dan wanitanya yang normal itu menikah dengan pria normal. Jadi dimana wanita itu bisa normal karena ayah yang buta warna itu menikah dengan ibu yang normal, dan ada kemungkinan bisa menghasilkan pria normal dan wanita normal carrier. Dari P2 itu wanita yang normal carrier menikah dengan laki-laki yang normal dan ada kemungkinan menghasilkan wanita yang normal, yaitu pria normal, pria buta warna dan wanita buta warna. Oke, baik. Itu dari kasus yang keempat dihasilkan katanya ada yang buta warna ya, ada yang buta warna. Oke, baik. Kira-kira itu yang terakhir ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan dari kelompok mereka? Oke, tidak ada. Oke, boleh give applause untuk kelompok next. Oke, boleh kembali. Sekarang kalian pilih satu kelompok nih. Pilih kelompok berapa yang akan presentasi? Ayo. Hari ya. Hari ya. Nah, terserah itu. Oke, ayo kelompok Sumiko boleh maju. Oke, boleh jalan. Ayo, Sumiko. Dia bilang ini loh. Siapa? Itu. Oke, kelompok kalian ayo Vivi sama si Justin boleh. Ayo, cepat. Dari mana nomor 4? Oh bentar, aku silang kan. Wait, mau nanya. Berarti ini katanya satu ya? Yang ini deh. Tiga belum. Ini Iya, satu. jangan Iya, langsung saja kesimpulannya dari yang pertama bagaimana. Oke, silakan. Belum. Oh, oke. Kecil apa ya? Presentasinya di mana ya? Segitu. Iya, jauh. Oke, lanjut. Jadi untuk yang kasus pertama itu Pak Rudi memiliki golongan darah I A besar dan I O, dan sedangkan Ibu Indah memiliki golongan darah B I O. Jadi untuk kasus yang pertama informasinya yaitu orang tuanya bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Dan untuk dinotis kasus pertama itu adalah untuk dinotis kasus pertama ada IO dan fenotipnya adalah fenotip dari golongan kasus pertama adalah golongan darah O. Dan untuk kasus yang kedua Pak Ilham memiliki adalah A besar A kecil, sedangkan Murani A besar A kecil. A besar A kecil melihat normal, dan sedangkan kenapa dari data albino dari kasus kedua yang bisa kita dapatkan adalah karena orang tuanya memiliki kulit normal A besar A kecil, sedangkan anaknya kemungkinan A kecil kemungkinan anaknya albino dari keturunan ayah ibunya itu A besar A kecil. Untuk genotif kasus pertama Siap-siap ya. untuk genotif kasus pertama yaitu kasus kedua adalah A kecil, sedangkan fenotipnya adalah albino. Untuk kasus yang ketiga bisa kita lihat dia memiliki B besar, S besar, B kecil, disiapkan dengan B kecil, S kecil. Untuk gametnya yaitu B besar, S besar, disiapkan dengan B kecil, S kecil. Dan untuk kasus informasi bisa kita dapat dari kasus yang ketiga adalah menyilangkan dengan satu bertumbuh besar dan menghasilkan susu yang banyak. Untuk genotip dari kasus yang ketiga adalah B besar B kecil, S besar S kecil. Dan untuk fenotipnya adalah sapi bertumbuh besar menghasilkan susu yang banyak. Untuk kasus yang keempat, Oke, ayo. Terakhir, jadi
setengah normal sama low normal. Apa pilih? Apa SB pilih kok. Oke. Oke, lanjut. Kasus keempat ya, silakan. Kapan sampai apa tadi? Nomor kali itu. Ya. Untuk induknya ada persidangan antara X plus X B besar dan X B kecil yang disiapkan dengan X B besar B. X B besar B kecil menandakan normal carrier dan X B besar B menandakan normal. Genotip dari hasil persidangan kasus keempat adalah X B kecil Y dan genotip yang muncul dari kasus keempat adalah lymphoma. Informasi yang didapatkan dari registrasi kasus keempat adalah wanita yang normal terakhir menikah dengan tidak normal menghasilkan keturunan Ya. keturunan Yang kita warna. disebabkan karena wanita normal carrier menikah dengan yang normal. Oke, baik. Itu dari kelompok yang pertama ya. Boleh give a plus untuk kelompok yang pertama? Oke, langsung pada pilih kelompok kelompok berikutnya. Ayo, kelompok ketiga, silakan. Ayo, langsung saja Marble dan juga Ini Charlie. presentasi apa? Langsung bacakan saja. Presentasi apa nih? Apa hasilnya? Masuk dari masalah yang pertama. Ya, Harip. Siap lagi. Ayo, bacakan jawabannya saja ya. Kira presentasi ini yang atau gimana? Ini sudah 4. Belum. Boleh, ini aja kamu bacakan boleh. Berarti baca ini aja. Boleh 2 sama Marble, 2 sama Tika ya. Ayo. Ya, berikutnya silakan. Bentar. Aku mikir dulu mau ngomong apa. Tinggal baca saja, Cak. Pada kasus pertama, kedua orang tua memiliki golongan darah heterozigot IA, IO, dan IB-IO yang membuat kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Pada kasus kedua, kedua orang tua memiliki darah normal carrier yang membuat anaknya adanya kemungkinan memiliki darah albino. Pada kasus ketiga, petaninya perlu menghilangkan sapinya dengan sapi besar dan memiliki susu yang banyak agar memiliki keturunan yang dominan sapi besar dan susu banyak. Pada kasus keempat, jika wanita itu memiliki darah normal carrier, maka kemungkinan anaknya mendapatkan darah yang membuat buta warna itu dikarenakan pasangannya memiliki darah normal carrier juga. Oke. Oh iya. Lanjutkan. Pada kasus pertama memiliki genotip IAIB, IAIO, IBIO, dan IOIO. Pada kasus kedua memiliki genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Pada kasus
A besar dan A kecil, N besar dan N kecil. Pada kasus keempat memiliki genotip SB kecil, SB kecil, dan SB kecil, SB kecil. Makasih. Oke, baik. Give applause. Ini belum dikasih applause sudah langsung duduk ya. Oke, give applause. Silakan. Oke, baik. Mas grup teman Sumiko dan juga siapa temannya? Jiren, ayo. Belum. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Satu lagi mana? Hari ini. Ya, baca saja, baca saja. Itu di kopi Ayo dipercepat. Ya, kita kesana aja. Ayahnya bergolongan darah A, lalu ibunya bergolongan darah B. Tapi anaknya bergolongan darah O. Jadi di sini kita bisa menyebutkan bahwa kedua orang tua bergolongan darah heterozigot. Kemudian Ting-tong, ting-tong. yang nomor 2, pada kasus kedua Pak Ilham Tamburani tampak terlihat seperti orang normal, tapi anaknya berkelainan genetis yaitu albino. Ini karena Pak Ilham dan Bu Rani adalah orang yang bergenotip A besar dan A kecil. Oke, nggak usah beres ya. Oke. Menikah lalu tidak anak, maka akan dengan kemungkinan anak kecil. Genotip A kecil A kecil. Oke, itu yang albino ya. Oke, next. Jika sapi yang bertubuh besar dan menghasilkan susu yang banyak bisa disilakan dengan sapi yang bertubuh kecil dan menghasilkan susu sedikit akan menghasilkan sapi bertubuh besar dan bersusu banyak. Oke, lanjut. Kelas. Kok kasusnya pakai Wanita normal yang ayahnya berwarna muda dengan seorang laki-laki normal, maka mereka akan memiliki kemungkinan buta warna. Ini disebabkan karena sang ibu adalah normal harian. Oke, baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok yang kedua ya. Boleh give applause untuk kelompok kedua? Oke, jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi di sini sebenarnya saya akan kasih penguatan lagi sedikit dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Di sini setelah kalian tadi dapatkan, kalian analisis dan juga kalian evaluasi dari kelompok kasus yang telah disajikan, tentukan. Oke, coba dari kelompok 1 nih, dari kelompok 1. Genotip dari kasus yang pertama tadi apa saja? Sorry? Genotip dari kasus yang pertama ada Genotip dari kasus yang pertama ada IA, IB, A, B, A, O, IB, Oke, itu dari F1-nya ya. Dari kelompok 2, kasus yang kedua, genotipnya apa? A besar, A besar, A kecil. A besar, A kecil, A kecil. Oke, itu A besar, A kecil, A besar, A kecil. Itu dari orang tuanya. Makanya nanti dihasilkan A kecil yang dia itu nanti jadi albino ya. Berarti di sini nanti kalau kasus yang kedua dia parentalnya berarti A besar, A kecil disilangkan dengan A besar, A kecil. Makanya gametnya di sini A besar, A kecil, A besar, A kecil. Makanya di sini F1-nya ada yang albino. Albino yang mana nanti ini?
Oke, A kecil. Jadi ada berapa di sini hasilnya nanti? Pertama A besar, lalu A besar, A kecil, lalu A besar, A kecil, dan terakhir A kecil. Albino itu yang mana? Albino yang A kecil. Ya, berarti parentalnya itu nanti kedua-duanya heterozigot. Oke, boleh disimpan HP-nya. Ya. Baik, dari kelompok 3, genotip dari kasus yang ketiga apa? Kelompok 3, genotip dari kasus ketiga apa? Bentar. Dia memiliki sapi yang Pada kasus ketiga memiliki genotip HHMN. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Inilah nanti yang diharapkan. Ini dari mana? Ini kita peroleh dari persilangan yang induknya berarti yang dia miliki H kecil, M kecil, R kecil. Ini dia nanti berbadan kecil dan juga jumlah susunya nanti yang dihasilkan itu sapinya itu sedikit. Lalu yang dia inginkan yang besar, berarti harus yang dominan H besar, M besar supaya dihasilkan nanti begini. Ya kan, berarti gametnya ini nanti H kecil, M kecil, H besar, M besar. Makanya ini kita silangkan. Jadi ini hasilnya. Oke, lalu yang keempat bagaimana? Bagaimana yang keempat? Coba kelompok 4 apa tadi di situ genotipnya dari si nomor 4 yang buta warna. Seorang wanita yang normal yang ayahnya buta warna. Genotip ya. Oke, ayahnya buta warna. Kalau ayahnya buta warna berarti pasti diwariskan nanti sifat buta warna ke keturunan yang perempuan. Berarti dia nanti pasti akan normal carrier, benar sekali. Berarti X B besar, X B kecil menikah dengan yang normal kan? Berarti X B besar dan Y. Boleh ini parentalnya, ambil gametnya. X B besar, X B kecil, X B besar, Y. Lalu di situ nanti berarti F satunya di sini X B besar, X B besar, lalu X B besar, Y ya. Lalu ini X B besar, X B kecil, ini normal. X B besar, ya. Jadi di situ nanti ada berapa nanti yang buta warna anaknya? Yang buta warna, bukan carrier ya? Yang Dua. kok dua? Satu yang mana? XB besar ya? XB kecil. Ini dia nanti. Jadi anaknya itu nanti karena ibunya yang membawa sifatnya pasti anak laki-laki yang kena. Oke, kalau bapaknya tadi membawa pasti anaknya yang perempuan yang kena. Jadi itu yang terpaut pada gonosom. Gonosom itu artinya pada kromosom kelamin, ya. Oke. Jadi kesimpulan dari kasus kamu ini berarti sudah bisa kita buat kesimpulannya. Kalau kasus yang pertama tadi itu berarti bagaimana? Orang tuanya sama heterozigot. Kasus yang kedua sama-sama heterozigot juga ya. Kasus yang ketiga disilangkan dengan sapi yang dominan ya. Lalu yang ketiga bagaimana? Yang keempat bagaimana? Dia nanti akan bagaimana? Supaya nanti dihasilkan ada dihasilkan di sini nanti anaknya yang albino, albino ya buta warna ya. Baik, berarti yang buta warna nanti di sini ada 25%, lalu yang carriernya nanti di sini ada 25%, lalu di sini nanti yang normalnya itu nanti yang 50%. Oke, itu dia ya. Baik, di sini ada sedikit tentang albino. Oke, inilah dia albino. Jadi kalau kita lihat nanti rambutnya itu warna putih, pupilnya juga nanti berwarna putih. Makanya albino disebutkan. Albino dari kata albus artinya putih ya. Lalu ini albino adalah tidak adanya pigmen pada kulit, rambut dan mata. Terjadi karena tubuh tidak mempunyai enzim tirosinase yang mengubah tirosin menjadi melanin. Melanin ini adalah zat warna pada kulit. Nah, penderita albino rentan terhadap kanker kulit. Makanya ketika mereka nanti keluar harus pakai jaket mereka. Oke, harus pakai jaket mereka. Oke, wait a minute. Tetap berada. Oke, ya. Oke, itulah albino di sini atau bisa kita sebut juga dengan fotofobia, berarti dia takut dengan cahaya. Kenapa seperti itu? Karena akan menyebabkan kerusakan.
Next, ini persilangan yang tadi seperti kalian buat. Yang carrier, ini dia yang carrier, A besar A kecil, carrier. Lalu nanti akan dihasilkan ini ada normal carrier 50%. Kalau begini, lalu yang normalnya nanti 25%, lalu albino 25%. Oke, lalu kalau penggolongan darah nanti kalau misalnya orang tuanya A dengan A, yang mungkin itu A dan O. Kenapa bisa dia nanti O? Karena dia nanti bisa yang heterozigot. IA, IO bisa dihasilkan juga IO. Jadi begitu seterusnya. Sampai dia nanti keseluruhan apa yang tidak mungkin. Kalau dia golongan darah A dan A menikah, nggak mungkin dia B dan AB. Kalau dia golongan darah A dan B, dia nanti mungkin semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia mungkin semua kalau keduanya sama-sama AB yang hetero. Oke, lalu kalau dia A dan AB menikah, di sini nggak mungkin nanti O. Nggak mungkin O dan begitu seterusnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Lalu ada di sini warna kulit juga dipengaruhi. Oke, dipengaruhi oleh gen juga ya. Ada gen di sini. Kalau dia memiliki sangat gelap berarti dominan. Kalau dia nanti sangat terang berarti yang resesif. Lalu kalau dia nanti sawo matang berarti ini yang heterozigot dia. Oke. Lalu berikutnya pertumbuhan rambut pada dahi ini juga dipengaruhi. Oke, pada dahi itu nanti ada kita sebutkan seperti huruf V atau biasanya widow's peak namanya. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W diambil dari widow's peak. Ini juga semuanya dipengaruhi oleh gen ya. Oke, lalu ada tipe perlekatan cuping telinga itu nih. Telinga kita ada menempelkah atau menggantung. Itu juga dipengaruhi oleh bagaimana nanti gen kita yang mengkondisikan. Lalu yang terakhir di sini bentuk rambut juga. Bagaimana nanti rambutnya apakah keriting, apakah lurus, itu semuanya dipengaruhi oleh gen ya. Baik, itulah yang sudah kita bahas hari ini sampai ke ini ya, hemofilia dan juga buta warna. Ini hemofilia ya, proses pembekuan darahnya yang sulit. Oke, sama seperti hemofilia dan buta warna, terpaut pada kromosom X. Ya, X dia. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menguji kembali apa yang sudah kalian pahami, kita akan post test ya, kita akan post test. Boleh disiapkan semua device-nya, boleh dikeluarkan device-nya. Oke, dikeluarkan device-nya semua sudah? Baik, langsung kamu masukkan kodenya. Oke, wait, sedang loading. Oke, kodenya 551896. Itu dia kodenya. Ayo. Sudah. Ini nggak boleh kerja sama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kita berkelompok. Berkelompok, tetapi kerjanya harus sendiri-sendiri ya. 551896. Kalau kamu butuh linknya, kirimkan ke si Justin ya. Justin, kamu kirimkan ke grup ya. Justin Play. Justin Play Faro. Oke, sudah ada 11 orang yang bergabung. Yang lain menyusul ya, kita mulai. Siapa yang belum masuk? Ada masalah? Start join? Tidak ya? Oke, kita buat waktunya 4 menit saja cukup ya. 5 menit. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Silakan. Baca bagus-bagus.